Saya mulai lagi. Hari ini di pertemuan ke-5 kita akan membahas terkait dengan persediaan barang dagang. Jadi setelah kita membahas kas, piutang, ada piutang dagang, piutang wesel, hari ini kita akan membahas terkait dengan persediaan barang dagang. Tentunya terkait dengan persediaan barang dagang, teman-teman bisa membayangkan. Jadi kalau persediaan berarti ada sesuatu barang jadi, gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan dan itu menjadi yang namanya persediaannya perusahaan. Nah, dalam hal ini kenapa ditekankan ada persediaan barang dagang gitu ya, tidak hanya bilang persediaan saja, karena persediaan itu bisa macam-macam, bisa bahan baku gitu ya, barang jadi, barang setengah jadi dan lain-lain. Nah, untuk hal ini gitu ya, kali ini kita akan menekankan pada barang dagang. Jadi barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan dan siap untuk diperjualbelikan. Nah, kita masuk ke pengertian dan karakteristik dari persediaan barang dagang itu sendiri. Yang pertama, persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar yang nilainya sangat besar. Biasanya kalau teman-teman melihat gitu ya di laporan keuangan perusahaan, ada di sisi aktiva itu yang namanya persediaan. Biasanya nilainya juga sangat besar di sana. Gitu ya. Karena apa? Perusahaan itu kan bisa menghasilkan uangnya dari barang-barang yang dia jual, gitu ya. Gampangnya seperti itu kalau perusahaan dagang. Nah, otomatis sumber gitu ya, sumber keuangannya dia ya berasal dari persediaan. Itu kenapa persediaan merupakan bagian di aset lancar gitu ya, posisinya di aktiva yang nilainya juga sangat besar. Karena apa? Persediaan itu yang akan menghasilkan uang bagi perusahaan gitu ya. Kemudian mencakup semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Jadi itu adalah aset lancarnya perusahaan dalam bentuk barang gitu ya dan nilainya besar. Yang itu dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk barang. Kan beda ya kalau kas dalam bentuk uang dan itu macam-macam. Kalau piutang dalam bentuk apa? Harta yang belum terbayar gitu ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya untuk dijual kembali atau dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Kalau yang dijual kembali berarti persediaan barang dagang milik apa? Perusahaan dagang gitu ya. Karena apa? Barangnya akan dijual kembali. Tapi kalau untuk dikonsumsi biasanya berarti persediaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahan baku gitu ya untuk dikonsumsi oleh perusahaan. Dijadikan apa? Dijadikan barang jadi atau diproses lebih lanjut. Biasanya ini adalah barang setengah jadi. Biasanya perusahaan ya punyanya bahan baku akan diubah menjadi barang jadi. Nah, bahan baku untuk diubah ke bahan jadi, barang jadi ini akan ada prosesnya, gitu ya. Bisa jadi nanti tetap disimpan sebagai bahan baku kalau misalkan belum diolah. Kalau misalnya sudah diolah tapi memang treatmentnya agak panjang, berarti bisa jadi di tengah jalan gitu ya, akan disimpan sebagai barang setengah jadi. Baru nanti dilanjutkan ke barang jadi. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke klasifikasi berdasarkan kepemilikan barang dalam perjalanan. Nah, ini jadi ceritanya si persediaan barang dagang itu tidak hanya yang sudah ada di gudangnya kita, gitu ya. Tidak hanya barang yang sudah ada di gudangnya perusahaan, namun semisal kita membeli barang dagang gitu ya, atau barang yang akan diperdagangkan kembali oleh si perusahaan ini, ada halnya kita masih memesan tapi belum sampai. Nah, persediaan barang dagangan tersebut kan juga harus kita record tetap karena apa? Kita sudah membayar. Makanya di sini masuk ke klasifikasi berdasarkan kepemilikan barang dalam perjalanan. Nah, di sini yang pertama gitu ya digambarkan dalam suatu grafik yang teman-teman agar bisa lebih mudah mengilustrasikan gitu ya. Yang pertama di sini ada pihak yang berhak atas barang dalam perjalanan. Biasanya kalau misalnya teman-teman beli barang di Shopee gitu ya, beli barang di Shopee kan nggak langsung ada saat itu juga. Beda kalau teman-teman datang ke mall untuk membeli secara langsung. Otomatis teman-teman bisa langsung mendapatkan barangnya. Tapi kalau teman-teman beli di marketplace atau beli barangnya itu di Instagram dan media-media yang lain gitu ya, yang butuh waktu untuk barangnya nyampe, otomatis ada hal-hal yang harus diperhitungkan. Salah satunya apa? Bagaimana sih barang itu kalau di perjalanan apakah aman gitu ya? Apakah nanti kalau misalkan ada cacat dan itu gara-gara di perjalanan siapa yang akan menanggung? Itu kan harus
dipikirkan oleh kita pihak perusahaan maupun teman-teman ketika menjadi end user gitu ya. Maka kita harus mengetahui siapa yang berhak atas resiko yang terjadi di perjalanannya itu gitu ya, dibagi menjadi dua di sini. Yang pertama adalah FOB shipping point atau FOB tempat pengiriman. Yang kedua adalah FOB destination atau FOB tempat tujuan. Jadi kalau FOB shipping point, jadi hak kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika barang dikirimkan. Jadi kalau misalkan mudahnya ya, kalau teman-teman beli di Shopee dan tidak ada garansi perjalanan gitu ya, otomatis teman-teman masuk ke poin yang pertama, FOB shipping point. Jadi apapun yang terjadi di perjalanan, ya teman-teman yang menanggungnya. Kenapa? Tidak ada garansi di perjalanan. Ketika barangnya teman-teman rusak di perjalanan, otomatis tidak ada yang mengcover. Itu kenapa dibilang bahwa hak kepemilikan barang saat pengiriman itu sudah menjadi hak miliknya teman-teman. Sudah menjadi tanggung jawabnya teman-teman terkait resiko-resiko yang terjadi di perjalanan dan ketika nyampe gitu ya. Tapi kalau FOB destination, hak kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika barang diterima. Nah, biasanya kalau mudahnya contohnya di teman-teman adalah ketika teman-teman beli tapi menggunakan apa? Garansi di perjalanan gitu kan. Misalnya ada hal-hal yang biasanya pembeli itu memberikan kalau mau digaransikan ya berarti harus membayar sekian gitu ya. Untuk apa? Ketika di perjalanan itu supaya lebih aman. Tapi kalau misalnya nggak mau bayar ya sudah gitu ya, resiko ada di pembeli. Nah, kalau misalkan FOB destination itu teman-teman yang bayar asuransi itu tadi. Asuransi untuk barangnya. Jadi kalau ketika belum sampai ya di perjalanan nanti akan di-cover ketika ada cacat rusak di perjalanan karena kan pengiriman barang itu kan tidak selalu dia memperhatikan ya barangnya itu nggak boleh dibanting atau seperti apa. Kadang-kadang kan pokoknya ya sudah dilempar aja yang penting barangnya segera sampai. Nah itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan dan harus hati-hati dan kita melihat dulu apa sih barangnya gitu ya supaya kita bisa memetakan mana yang harusnya kita asuransikan dan tidak kita asuransikan, mana yang harus kita menghemat biaya asuransi, mana yang tidak. Karena apa? Ketika barang misalkan yang resikonya tinggi, kayak barang pecah belah seperti itu, kalau dikirimkan dan tidak hati-hati dalam pengirimannya, otomatis akan rugi di kita kalau misalkan terjadi kerusakan di jalan. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, ada tambahan lagi di sini, untuk barang konsinyasi, barang masih milik perusahaan sampai barang terjual. Nah, barang konsinyasi ini seperti apa? Saya contohkan ya, supaya teman-teman gampang mengilustrasikannya. Barang konsinyasi ini seperti ketika teman-teman belanja di Matahari Department Store misalkan. Ada yang namanya brand Kole gitu ya. Ada yang namanya brand apa aja ya, saya nggak hafal gitu ya. Lee Cooper gitu ya. Ada Connection dan lain-lain. Nah, kalau Lee Cooper itu adalah barang konsinyasi. Karena apa? Dia miliknya perusahaan yang nitip barang tersebut. Sehingga kalau barangnya ada di ada di Matahari dalam jangka waktu yang lama ya sudah gitu ya. Lee Cooper tidak akan mendapatkan uang. Matahari pun juga nggak akan mendapatkan uang kalau misalkan barang itu tidak laku gitu ya. Kemudian ketika masa expirednya barang itu sudah habis gitu ya, misalkan harusnya barang ini sudah terjual. Kalau sampai 3 tahun nggak terjual berarti akan didiskon dan lain sebagainya. Gitu ya. Atau misalkan nanti kalau sudah 3 tahun nggak laku berarti Lee Cooper akan menariknya, sudah akan ditarik. Itu Lee Cooper. Dan belinya biasanya teman-teman harus pakai nota. Karena apa? Harus ada pelaporan ke pihak perusahaan Lee Cooper-nya gitu ya misalkan. Atau biasanya Kole yang seperti itu. Biasanya harus melakukan menuliskan bond dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya si Connection ini sendiri, ini adalah milik Matahari. Jadi bukan barang konsinyasi, bukan barang miliknya orang kedua gitu ya. Yang dalam hal ini kan yang punya toko adalah Matahari Department Store. Kalau misalnya Connection itu kan milik Matahari sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman beli Connection ya sudah tinggal masukin ke kantong belanjaan langsung ke kasir, nggak usah pakai bond dan lain sebagainya. Jadi keuntungan langsung miliknya Matahari.
Beda dengan kole tadi ya, karena memang barang konsinyasi harus pakai nota, dan keuntungannya pasti ada prosentase untuk matahari sekian, dan miliknya sendiri berapa. Itu adalah barang konsinyasi. Atau misalnya contoh, ada toko kecil di dekat kos-kosannya teman-teman, misalnya toko atau warung kecil gitu ya. Misalnya di Gang 2 ada warung Bu Dewi itu ya. Kemudian teman-teman adalah orang yang ulet gitu ya. Karena suka makaroni, misalnya makaroni, makanan ringan itu gitu. Kemudian teman-teman beride, oh gimana kalau di sela-sela kesibukan saya kuliah, saya goreng makaroni dan membungkusinya kecil-kecil dan dititipkan di warung Bu Dewi misalkan. Nah itu adalah barang konsinyasi, barang yang dititipkan ke orang yang punya toko atau sudah memiliki tempat berjualan yang lebih lama gitu ya. Sehingga ada kemungkinan orang membeli di sana. Gitu, itu adalah barang konsinyasi. Barang tersebut masih milik perusahaan sampai barang itu terjual. Jadi kalau ada apa-apanya dengan barang itu ya si perusahaan pemilik barang yang akan bertanggung jawab, bukan perusahaan atau tempat yang dititipi barang tersebut. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sifat dan jenis usaha. Jadi supaya teman-teman bisa memetakan kembali perusahaan itu ada apa saja sih, gitu ya. Yang pertama, perusahaan itu dibagi menjadi 3 sebetulnya, cuman yang dibahas di sini adalah 2. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua adalah perusahaan dagang, gitu ya. Yang ketiga adalah perusahaan jasa. Cuman jasa memang belum kita bahas gitu ya di sini. Jadi kita fokusnya ke perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang yang membahas terkait dengan persediaan. Sebetulnya kan jasa juga ada persediaannya gitu ya. Hal-hal yang mendukung dari jasa tersebut, cuman memang belum kita bahas di sini. Nah, yang pertama untuk perusahaan manufaktur sendiri, persediaannya ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama ada bahan baku, ada barang dalam proses, dan barang jadi. Namun, ketika perusahaan itu adalah perusahaan dagang, persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang itu sendiri. Jadi memang pencatatan dari sisi aset lancarnya atau dari sisi aktifannya untuk perusahaan manufaktur itu akan lebih banyak gitu ya. Karena ada 3 jenis barang. Bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Namun untuk perusahaan dagang hanya 1 jenis, langsung barang dagang saja. Itu kenapa kita lebih dalam di sini akan membahas terlebih dahulu terkait dengan barang dagang. Ini klasifikasi berdasarkan sifat dan jenis usaha. Kalau pengalaman saya dulu di Sampurna itu kan perusahaan manufaktur ya. Jadi di perusahaan kami dulu gitu ya. Di sana akan menyimpan 3 jenis barang ini. Yang pertama bahan baku pasti ada. Dalam bentuk apa? Tembakau. Gitu ya. Kemudian filter yang belum dipotong-potong, jadi panjang dia. Kemudian kertas dalam bentuk gulungan kertas yang membungkus dari tembakau itu sendiri. Ada yang namanya caos. Caos itu adalah bumbu dari tembakau supaya ada misalnya teman-teman yang cowok biasanya harusnya tahu ya. Ada yang rasanya mint, ada yang rasanya apa dan lain sebagainya. Itu adalah terkait dengan bahan baku. Kalau barang dalam proses berarti masih setengah jadi. Jadi filter kalau teman-teman tahu yang cowok itu ya, biasanya yang tahu rokok gitu ya. Nah, filter itu kan dalamnya kayak ada busa. Nah, busa itu adalah bentuknya adalah kayak kapas tapi dalam bentuk di tangki-tangki seperti itu. Jadi sebelum nanti disatukan dengan tembakau dan kertas yang membungkusnya, itu adalah nanti diubah dulu menjadi filter-filter yang nanti akan panjang. Dan kita yang akan memproduksinya gitu ya. Maka filter yang belum dipasang dan belum dipotong-potong itu nanti masuknya di barang dalam proses. Sama ketika masih tembakau saja, kemudian dicampur dengan caos atau bumbu-bumbunya itu gitu ya, menjadi mint, kemudian rasanya apa saja itu ya, itu adalah barang dalam proses. Kalau barang jadi adalah barang yang sudah dalam bentuk rokok dan sudah di-pack gitu ya.
Kan ada packaging dalam bentuk satu-satu rokok yang isinya 12 itu, ada dalam slov, ada dalam kardus yang besar-besar. Itu adalah sudah barang jadi yang siap dipasarkan di pasaran. Beda dengan barang dagang gitu ya. Barang dagang itu ya sudah jadi, tinggal dijual saja. Seperti itu. Nah, di sini ternyata persediaan ini juga memiliki resiko gitu ya. Ketika persediaan itu terlalu banyak, pasti ada resikonya. Jadi di sini saya gambarkan gitu ya, ada persediaan A, ada 2, persediaan B, ada 4 tumpuk gitu ya. Resiko-resikonya apa sih kalau persediaannya itu berlebih gitu ya? Ya, meskipun tidak hanya berlebih ya, kekurangan persediaan pun itu juga ada resikonya gitu ya. Yang pertama, resiko yang terjadi, yang mungkin terjadi ketika perusahaan memiliki persediaan ada yang pertama biaya penyimpanan. Otomatis seperti perusahaan saya dulu, gitu ya, pasti ada biaya penyimpanan karena apa? Membutuhkan gedung untuk menyimpan barang-barang yang telah diproduksi. Nah, biaya penyimpanan itu ya kalau perusahaannya punya gedung. Tapi kalau misalkan tidak punya gedung, otomatis harus menyewa tempat gitu ya. Akan mengeluarkan biaya untuk sewa gedung untuk melakukan penyimpanan dari barang yang sudah diproduksi untuk perusahaan manufaktur. Tapi kalau untuk perusahaan dagang akan membutuhkan biaya untuk penyimpanan barang dagang yang sudah dikulaknya gitu ya, yang sudah dibelinya dalam partai besar. Kemudian yang kedua, ada resiko kerusakan di sini. Resiko kerusakan itu maksudnya apa? Risiko kerusakan terkait dengan produk yang ada. Misalkan kita di perusahaan dagang, kita menyimpan barang dagang yang siap dijual. Karena apa? Belum terdistribusikan kepada toko-toko gitu ya misalnya ya. Risiko kerusakan di sini bisa jadi dalam kegiatan kita menyimpan barang, ada tikus di dalam gedung, di dalam gudang gitu ya, yang nanti akan merusak dari barang-barang atau produk-produknya kita. Nah, itu adalah risiko kerusakan. Atau mungkin terjadi konsleting listrik yang menjadi kebakaran di dalam gudang tersebut. Itu adalah sebuah risiko kerusakan. Atau misalkan ada bencana alam yang nantinya ternyata gedungnya bisa kebanjiran. Otomatis apa barangnya kita di gedung itu, di gudang itu adalah semuanya rusak. Nah, itu adalah risiko kerusakan. Nah, ini ketika kita memiliki persediaan. Kemudian tambahan modal kerja, ya, otomatis kita akan membutuhkan tambahan modal kerja karena apa? Ada persediaan yang ngendon di sana atau yang masih belum terdistribusikan di sana. Kemudian kita beralih ke gambar yang sebelah kiri. Nah, di situ digambarkan persediaannya ketika kurang gimana. Nah, kalau misalkan ketika kita persediaannya kita kurang gitu ya, kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan yang lebih banyak. Ketika apa? Pasar membutuhkan barang yang lebih banyak atau yang lebih besar. Tapi ketika persediaan kita terlalu besar gitu ya, resiko-resikonya diantaranya di sebelah kanan tadi. Ada juga resiko yang mungkin bisa terjadi adalah ketika tidak laku kita harus mengalami kerugian gitu ya. Karena apa? Ternyata kita sudah terlanjur memproduksi banyak barang, tapi ketika kita lempar ke pasar, ternyata pasar tidak menyerap sebanyak yang sudah kita produksi. Itu kenapa dulu di tempat saya ada yang namanya tim disposal. Fungsinya apa? Tugasnya apa? Untuk menarik rokok-rokok yang sudah lewat dari tahun expired date-nya. Berarti kan tidak semuanya terserap di pasaran rokok yang sudah diproduksi tersebut. Sehingga apa? Itu akan menjadi kerugian dari sisi perusahaan. Nah, hal-hal ini yang akan menjadi resiko dalam sebuah perusahaan terkait dengan persediaan. Kalau kita tarik ke depan gitu ya, hal-hal yang terkait dengan persediaan dan kita hubungkan dengan saat ini gitu ya, keadaan saat ini. Banyak penjual-penjual gitu ya, yang tidak memiliki barang tapi bisa jualan. Biasanya teman-teman kenal dengan yang namanya istilah dropshipper atau teman-teman ketika ingin berjualan tapi tidak punya persediaan barang. Memang resiko ini bisa diperkecil gitu ya dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tapi kan tidak akan sebesar penjual sendiri yang memproduksi barangnya. Jadi ada hal-hal yang ternyata dalam era saat ini yang bisa kita lakukan gitu ya.
tanpa persediaan pun kita juga bisa mendatangkan keuntungan. Memang tidak besar, tapi kalau teman-teman bisa membuat kuantitas yang lebih banyak terkait dengan penjualan, maka teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan yang menggiurkan gitu ya. Jadi persediaan ini memang masih cara konvensional dan memang masih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang notabene perusahaan manufacturing tentunya. Karena apa? Memang perusahaannya berkutat dengan memproduksi suatu barang. Otomatis ada bahan baku, ada bahan setengah jadi, ada barang jadi. Seperti itu untuk resiko terkait dengan persediaan yang berlebihan maupun yang kekurangan gitu ya. Nah, terkait dengan resiko yang sudah kita bahas tadi, otomatis kita harus melakukan pengendalian internal supaya apa? Bisa menanggulangi resiko-resiko yang terjadi atau bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi. Yang pertama adalah memisahkan fungsi dan prosedur persediaan barang dagang secara memadai. Jadi harus selalu ada SOP ya di sebuah perusahaan itu terkait dengan penyimpanan barang, terkait dengan siapa yang akan menanggung-jawabi atau siapa yang akan bertanggung jawab terkait dengan barang dagang itu, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, melindungi dengan sebaik-baiknya persediaan barang secara fisik. Jadi ada satu kasus di perusahaan tempat saya bekerja dulu, kita harus menyimpan yang namanya barang setengah jadi, dan itu adalah tembakau. Tembakau yang sudah campur dengan sausnya tadi, karena apa? Barang setengah jadi ya. Dan perlakuannya adalah perlakuan khusus, jadi dibutuhkan orang yang benar-benar memantau, karena apa? Tembakau yang sudah campur saus itu harus ditaruh di suhu dan temperatur yang stabil. Nah, karena satu dan lain hal, nggak tahu itu yang nungguin ke gudang itu teledor atau apa, gensetnya mati. Yang untuk menyimpan keadaan suhu yang bagus itu, terus kita kan butuh genset ya untuk bagaimana keadaan suhu itu biar bisa terkendali. Nah, gensetnya tiba-tiba mati dan tembakaunya tidak sedikit, tembakaunya berton-ton, otomatis kita mengalami kerugian sampai dengan ribuan US dollar, sampai dengan jutaan US dollar. Karena kita kursnya dalam US dollar ya. Nah, hal-hal tersebut yang harus benar-benar perusahaan hindari. Dan itu kenapa butuh pengendalian yang bagus terkait dengan persediaan itu tadi. Nah, selanjutnya menggunakan sistem pencatatan yang dapat memantau mutasi barang setiap saat. Nah, ini nanti akan kita pelajari di agak akhir ya pertemuan kita terkait dengan pencatatannya, persediaan seperti apa, kemudian apa saja metode yang bisa kita gunakan untuk pencatatan persediaan itu sendiri. Kemudian melakukan perhitungan secara periodik persediaan barang secara fisik dan mencocokkan dengan catatan pada buku atau kartu persediaan barang dagang. Karena persediaan barang dagangnya kita tidak tetap itu-itu saja, melainkan keluar masuk ya barang dagang itu. Maka kita harus punya catatan yang rutin gitu ya, biar kita tahu barang dagang apa sih yang harusnya sudah di stok kembali, barang dagang apa yang tidak begitu laku, barang dagang apa yang harus kita order karena sudah kehabisan, dan lain itu. Kenapa kita harus membutuhkan atau mencatatnya secara rutin pada kartu persediaan barang dagang. Kemudian mengasuransikan persediaan barang dagang guna menghindari terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Banyak sekali risiko yang sudah kita bahas dan kita bayangkan tadi ya, saya ilustrasikan supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana sih risiko-risiko yang mungkin terjadi pada persediaan barang, baik itu barang dagang atau bahan baku, barang setengah jadi gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan asuransi kembali gitu ya, tidak hanya barang dalam perjalanan tapi juga barang yang ada di gudang kita asuransikan, supaya apa? Ketika terjadi risiko kita tidak terlalu rugi yang sangat-sangat banyak. Kita bisa meminimalisir atau meminimalkan dari risiko-risiko yang terjadi terkait dengan kerugian ketika kita menyimpan barang dagang.
Nah, kita lanjut ke sistem pencatatan persediaan barang dagang. Jadi yang pertama kita bahas terlebih dahulu ketika kita menggunakan sistem pencatatan secara periodik. Di sini dicontohkan pada 21 Maret, PT Dinamika Abadi membeli barang dagang senilai 10 juta secara kredit. Nah, kalau di sini bahasanya secara kredit, berarti tidak langsung masuk ke kas ya, gitu, dan menjadi piutang bagi yang menjual secara kredit itu sendiri. Kemudian 10 Agustus menjual barang dagangnya sebesar 25 juta secara kredit lagi gitu ya, menjadi piutang lagi gitu ya. Persediaan awal yang dimiliki perusahaan nilainya adalah 30 juta. Kemudian total pembeliannya adalah 450 juta dan persediaan barang akhirnya 25 juta. Supaya lebih gampang, kita langsung lihat pada pencatatan yang sudah dilakukan. Nah, ternyata pada tanggal 21 Maret gitu ya, kita ulangi lagi. PT Dinamikanya membeli barang secara kredit. Oh, tidak menjual barang secara kredit ya, tapi membeli barang secara kredit. Berarti apa yang kita catat? Pembelian barang dagang pada utang usaha. Karena kita yang melakukan pembelian secara kredit, maka akan menjadi beban utang bagi kita. Utangnya kita akan bertambah. Kemudian justifikasinya jangan lupa dituliskan, yaitu membeli barang secara kredit atau membeli barang dagang secara kredit boleh. Sebesar berapa? 10 juta rupiah pada 21 Maret. Kemudian yang kedua, untuk tanggal 10 Agustus kita kembali lagi ke soalnya atau kasusnya, yaitu menjual barang dagang. Nah, ini baru kita menjual barang dagang secara kredit sebesar 25 juta. Otomatis akan menjadi piutang di kita gitu ya. Piutangnya kita bertambah, piutang usaha pada penjualan barang dagang. Karena kita melakukan penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian justifikasinya adalah menjual barang secara kredit. Gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke case selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember, ternyata persediaan awalnya perusahaan nilainya adalah 30 juta. Nah, kita lihat beban pokok penjualan pada persediaan barang dagangnya kita di akhir periode itu ya, adalah 30 juta. Kita tulis beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Hal ini guna melakukan penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagang pada awal periode. Jadi selama 1 tahun belakang gitu ya, kita melakukan penyesuaian terkait dengan barang dagang yang ada di perusahaan. Kemudian ada transaksi lagi gitu ya. Dan total pembelian selama tahun 2015 adalah 450 juta. Jadi total pembeliannya yang kita lakukan selama 1 tahun belakang adalah 450 juta. Maksudnya yang bawah ini, beban pokok penjualan pada pembelian barang dagang. Selama 1 tahun belakang gitu ya, kita melakukan pembelian barang dagang dalam sejumlah 450 juta. Kemudian persediaan akhirnya kita ternyata adalah 25 juta. Persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar 25 juta. Justifikasinya adalah penyesuaian persediaan barang pada akhir periode. Yang pertama tadi adalah awal periode pada 1 tahun belakang ya. Dan yang 25 juta ini adalah ternyata di akhir periode persediaan kita masih ada sebesar 25 juta. Nah, untuk pencatatan akun-akunnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan dan nanti ketika ada soal bisa mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini ya, untuk pencatatannya. Nah, untuk perhitungannya gitu ya, kita punya barang dagang di awal tadi sebesar 30 juta. Kemudian pembelian barang dagang bersihnya kita selama 1 tahun adalah 450 juta. Kita tambahkan, jadi total semua pembelian kita ditambah dengan persediaan awal kita merupakan barang siap jualnya kita. Jadi selama 1 tahun belakang itu ternyata kita punya
barang yang siap jual sebesar 480 juta. Tentunya dalam 1 tahun itu kita akan mengetahui nanti dari sekian banyak gitu ya, dari 480 juta barang yang siap kita jual, berapa sih yang sisa gitu ya. Otomatis kan kita nggak selalu bisa menjual semuanya gitu ya, pasti ada sisa. Nah, itu menjadi persediaan akhirnya kita. Persediaan akhir periode ini gitu ya, akhir 2015 akan menjadi persediaan awal di awal tahun 2016. Seperti itu terus dan berkesinambungan. Ya, sehingga berapa sih ternyata persediaan barang akhir kita? Adalah 25 juta seperti dengan informasi yang ada di soal tadi. Nah, kita bisa mengetahui beban pokok penjualan kita dari barang siap dijual tadi dikurangi dengan persediaan akhirnya kita gitu ya. Ternyata beban pokok penjualan atau semua barang yang bisa kita jual dalam nominalnya adalah 455 juta. Tuh. Oke. Nah, tadi kan periodik ya. Kalau periodik itu setiap periode. Periodenya bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Tergantung dari perusahaan menggunakan periode yang apa gitu ya. Bisa seharian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau contoh yang tadi adalah periodiknya adalah tahunan kayaknya ya. Karena di akhir periode, akhir tahun case-nya gitu ya. Kalau sekarang kita belajar terkait dengan pencatatan secara perpetual atau sistem pencatatan dengan menggunakan perpetual. Nah, di sini dicontohkan pada 19 Januari, PT Citra Nusantara membeli barang dagang senilai 10 juta secara kredit. Nah, membeli secara kredit berarti kita punya utang. Kemudian 21 Februari menjual barang dagang sebesar 30 juta secara kredit. Nah, ini baru kita punya piutang dengan perolehan 20 juta. Kita catat tanggal 19 Januari karena ada pembelian barang, kita beli nih persediaan barangnya kita bertambah gitu ya, di debit 10 juta. Kemudian utang kita juga bertambah di sisi kredit sebesar 10 juta. Jangan lupa dijustifikasi membeli barang secara kredit. Kemudian pada tanggal 21 Februari gitu ya, kita menjual nih barang dagangnya kita sebesar 30 juta secara kredit dan harga perolehannya yang kita jual 30 juta itu harga perolehannya adalah 20 juta ya. Maka kita catat terlebih dahulu yang 30 juta. Karena kita melakukan transaksi penjualan secara kredit, maka piutangnya kita bertambah di sisi debit. Dan penjualan barangnya kita yang berkurang di sisi kredit sebesar 30 juta. Justifikasinya adalah menjual barang secara kredit. Nah, ternyata harga perolehan dari barang 30 juta tadi adalah 20 juta. Berarti gampangnya atau kasarnya kita untung 10 juta ya, gitu. Kemudian beban pokok penjualannya ternyata adalah 20 juta. Kenapa? Harga perolehannya 20 juta pada persediaan barang dagang sebesar 20 juta. Justifikasinya adalah pencatatan beban pokok penjualan. Atau istilahnya kalau misalnya teman-teman lebih ingin gampangnya adalah harga pokok penjualannya berapa sih gitu ya, adalah 20 juta. Oke, kita lanjut ke penilaian persediaan dengan metode biaya perolehan. Nah, di sini perusahaan melakukan penilaian atas persediaan barang untuk mengetahui biaya perolehan dari barang dagang yang telah terjual sebagai beban pokok penjualan dan biaya perolehan barang dagang yang belum terjual sebagai persediaan akhir barang dagang dengan tujuan menyusun laporan keuangan. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin mencatat laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya, berapa sih biaya perolehan barang dagang, karena yang kita bahas adalah persediaan barang dagang ya. Jadi kita harus tahu dulu biaya perolehan barang dagangnya berapa, yang kita anggap sebagai beban pokok penjualannya. Dan biaya perolehan barang dagangnya berapa yang belum terjual. Ya, sehingga kita bisa menentukan berapa sih persediaan akhirnya kita.
Sehingga di laporan keuangan nanti bisa terlihat jelas kita bisa menjualnya berapa, total persediaannya kita berapa, dan ternyata di akhir kita nyisanya berapa. Jadi harga perolehan itu sendiri masih dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harga perolehan yang sama atau tetap, dan juga harga perolehan yang berbeda-beda. Tentunya karena ada dua tipe harga perolehan, kemudian kita harus mengklasifikasikannya juga sendiri-sendiri ya, tidak bisa campur. Karena apa? Berbeda kan harga perolehannya. Berarti perlakuannya juga berbeda. Gimana kalau harga perolehannya sama atau tetap? Maka penentuan biaya perolehannya akan lebih mudah. Karena apa? Harga perolehannya ya sama. Biasa jadi ini barangnya yang dijual oleh perusahaan dan yang dipakai untuk persediaan atau disimpan untuk persediaan adalah barang yang sama. Sehingga apa? Harga perolehan barangnya sama. Maka imbasnya adalah penentuan biaya perolehannya yang lebih mudah gitu ya. Misalkan perusahaan dagangnya perusahaan dagang baju yang memang itu satu jenis, misalnya baju konveksian gitu ya, yang harga perolehannya sama. Maka penentuan biaya perolehannya akan lebih mudah. Nanti penyusunan laporan keuangannya akan juga lebih mudah. Beda halnya dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Biasanya yang barangnya itu macam-macam, sehingga yang imbasnya gitu ya akan mempengaruhi laporan keuangan tentunya. Maka nanti laporan laba rugi dan neracanya akan juga berbeda perlakuannya, karena memang harga perolehannya pun juga berbeda-beda. Nah, di sini ada hierarki gitu ya terkait dengan penilaian persediaan untuk metode perolehan. Jadi untuk penilaian persediaan metode perolehan ini kita bagi menjadi dua, gitu ya. Ada yang pertama adalah aliran fisik atau aliran sesungguhnya. Aliran fisik sesungguhnya itu ya. Yang kedua adalah aliran anggapan atau asumsi. Diasumsikan seperti apa gitu ya. Karena apa? Terlalu beragam sehingga kita harus mengasumsikan sesuatu agar kita lebih mudah pencatatannya gitu ya. Kalau aliran fisik sesungguhnya ya sudah dilakukan pencatatan atau penilaian sesuai dengan datangnya barang itu harga perolehannya berapa, kemudian yang keluar itu harga perolehannya berapa, kemudian dihitung secara fisik, secara sesuai dengan yang ada gitu ya. Biasanya jual beli emas seperti itu. Misalkan harga satu cincin gitu ya jenis A itu adalah harga perolehannya 500.000 tapi dijual 600.000 gitu ya. Ya memang harus rinci pencatatannya si penjual tersebut karena apa? Memang produk yang pencatatannya khusus gitu ya atau perlakuannya khusus. Karena berbeda-beda macamnya dan memang harganya cukup pricey, maka butuh effort ya untuk melakukan pencatatan dan penilaian terkait dengan persediaan tersebut. Cuman kalau misalkan menggunakan aliran anggapan atau asumsi, kita bagi menjadi kedua lagi. Yang pertama sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Nah, sistem periodik dan sistem perpetual ternyata juga masih dibagi menjadi tiga lagi gitu ya, FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang. Nah, perhitungan-perhitungan ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya supaya teman-teman bisa menghitung apa itu metode LIFO, metode FIFO, dan metode rata-rata. Nah, ini dicontohkan untuk pencatatan atau penilaian terkait dengan aliran fisik sesungguhnya. Nah, aliran fisik sesungguhnya ini sebetulnya adalah cara yang paling ideal. Karena apa? Persediaan barang yang dibeli oleh perusahaan itu dicatat sesuai dengan berapa sih harga perolehannya gitu ya. Jadi tidak dipukul rata. Sehingga terkait dengan harga barang dan jumlahnya, itu bisa langsung diidentifikasi berapa sih sebetulnya yang ada sekarang, persediaannya kita berapa, harga perolehannya berapa, nanti yang terjual berapa, kita untung berapa. Itu bisa di-tracking dengan cepat
gitu ya. Karena ya memang harga barangnya memang pricey dan perlakuannya memang harus khusus sehingga ya butuh effort yang lebih gitu ya. Di sini dicontohkan ada toko cincin gitu ya yang memiliki persediaan ada perhiasan yang harganya 5 juta, 3 juta, 6 juta, 3,5 juta, 4,5 juta. Nah, ketika ada yang melakukan pembelian gitu ya, ternyata perhiasan yang harganya 3,5 juta itu lakunya 5,5 juta. Ya, kita juga harus tahu label yang mana nih barangnya gitu ya. Karena kan untuk aliran fisik ini kan beri tanda label gitu ya terkait dengan harga barang. Nah, ternyata kalau sudah laku ya sudah gitu ya. Kemudian ternyata ada untungnya sekian karena apa bisa di tracking langsung. Yang 4,5 juta lakunya 6,5 juta. Nah, di sini kan kita bisa lebih mudah mengetahui karena dihitung sesuai dengan harga perolehannya, dikasih label dan lebih cepat untuk menghitung laba ruginya berapa. Ya, ini dicontohkan di toko perhiasan. Nah, ini saya kasih tanda love dan segi berapa itu ya. Gitu ya. Biaya perolehannya yang love persediaan akhirnya dalam 14 juta. Yang tanda bintang gitu aja ya. Tanda bintang beban pokok penjualannya adalah 8 juta. Jadi dari yang love ini kan yang belum laku ya. Jadi biaya perolehan persediaan akhirnya atau persediaan akhir yang kita punya di harga perolehannya adalah 14 juta. Kemudian yang bintang-bintang ini yang sudah laku, beban pokok penjualnya adalah 8 juta. Nah, bisa juga dicontohkan di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan teknik khusus untuk melakukan pencatatan dari persediaan yang mereka miliki. Contohnya apa? Galeri lukisan, dealer mobil. Nah, ini tadi toko emas gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena apa? Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang perlu perlakuan khusus ya. Beda halnya dengan perusahaan baju yang contohnya adalah konveksian. Kalau misalkan biayanya itu bisa kita generalisir, lebih gampang gitu ya. Kayak juga perusahaan mie instan gitu ya. Kita bisa mengenerate dengan mudah untuk harga dari mie instan itu sendiri. Memang pada dasarnya harga di pasaran itu berbeda-beda ya antara satu mie dan mie yang lainnya. Misalkan sama-sama Indomie, cuman kita lebih mudah mengenerate karena apa? Tidak perlu perlakuan khusus. Misalnya mie Indomie goreng itu kan langsung ya berapa ribu gitu menghasilkannya lebih banyak dan kita bisa mengenerate lebih mudah gitu ya dalam satu kali produksi. Tapi kalau misalnya penjualannya kayak mobil gitu ya, kemudian apalagi lukisan itu kan kita bisa si pelukis kan bisa menilai sendiri berapa sih harusnya lukisan ini dijual dan lain sebagainya. Barang-barang untuk aliran fisik ini lebih untuk barang-barang yang pricey dan butuh perlakuan khusus gitu ya. Memang berbeda gitu ya, memang lebih mudah mengidentifikasinya, tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, itu akan lebih sulit. Nah, selanjutnya adalah aliran anggapan atau asumsi di sini. Nah, untuk aliran anggapan atau asumsi kita punya yang pertama sistem periodik menggunakan FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk ya yang pertama keluar gitu ya. Di sini diinformasikan gitu ya terkait dengan pembelian barang dagang dan penjualan barang dagang PT Amarta selama bulan Desember. Nah, transaksinya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di situ dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Dari saldo awal sampai dengan penjualan barang dagang yang terakhir. Di sini tidak hanya melakukan penjualan saja, tapi melakukan pembelian juga ya. Jadi di sini yang pertama di tanggal 1 Desember ternyata memiliki saldo awal sejumlah 200 barang. Dan 200 barang tersebut nilainya atau harga barangnya persatuannya adalah 500
rupiah atau biayanya gitu ya untuk membeli 200 barang itu per satu barangnya adalah Rp500. Sehingga untuk biaya perolehannya tinggal kita kalikan saja 200 kali 500 adalah 100.000. Tanggal 5 Desember melakukan pembelian barang sebesar 250 di harga 525. Ternyata harganya berbeda. Karena apa? Beda tanggal belinya gitu ya. Kemudian untuk harga perolehan tinggal kita kalikan saja jumlah barang kali biayanya. Nah, melakukan pembelian lagi di 17 Desember sebanyak 350 dengan harga yang berbeda pula gitu ya. Ternyata sudah mengalami kenaikan lagi ketika beli barang gitu ya. Sehingga untuk biaya perolehannya seperti biasa tinggal dikalikan saja dan melakukan penjualan 3 kali ya, penjualan tanggal 20, 23, dan 30. Nah, untuk transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh PT Amarta, bagaimana kita melakukan pencatatan FIFO-nya gitu ya. Nah, seperti ini untuk hasil perhitungan biaya perolehan barang pada akhir periode dan beban pokok penjualan dengan metode FIFO. Nah, perlu saya tekankan kembali, ini masih sistem periodik ya. Jadi, saya ulangi lagi, untuk sistem periodik ini dilakukan pada akhir periode, beda dengan perpetual. Nah, untuk aliran persediaan, kita mempelajari dua metode ya, periodik dan perpetual. Periodik sendiri ada 3, FIFO, LIFO, rata-rata. Perpetual juga ada 3, FIFO, LIFO, rata-rata. Nah, kita akan mempelajari semua hari ini ya. Jadi, yang pertama kita pelajari dulu yang periodik untuk FIFO. Nah, ini pada akhir periode laporannya untuk metode FIFO adalah seperti ini. Teman-teman harus memperhatikan semuanya. Jadi tanggal 1 Desember ditulis ya, saldo awalnya berapa, jumlah unitnya berapa, biaya per unitnya berapa, biaya perolehannya berapa. Nah, yang atas ini khusus untuk pembelian-pembelian dan saldo awal saja. Itu ya, disesuaikan dengan pencatatannya ada di sini, tidak merubah informasi yang ada di sini. Dituliskan sampai kita nemu jumlah unitnya berapa sih, gitu ya. Keseluruhan yang kita punya di bulan Desember 1.200 ternyata jumlah barang yang kita punya dan biaya perolehan jumlahnya adalah sekian. Nah, selain tabel ini, teman-teman harus membuat tabel yang ini, yang kiri bawah ini. Jadi di sini ada tanggal, jumlah, biaya, dan biaya perolehan juga. Namun di sini untuk tanggal 26 Desember, kemudian harga atau jumlah unitnya adalah 150. Ini dari mana? Ini adalah dari 1.200, ini ya, jumlah unit yang ada di sini, dikurangi dengan 1.050. 1.050 itu dari mana? 1.050 adalah dari ini, jumlah yang di penjualan. Ya, kalau teman-teman mau coba ngitung, dipersilahkan. Jadi jumlah penjualannya adalah 1.500 ternyata. Jadi 300 ditambah dengan 400 ditambah dengan 350. 1.050 yang dijual. Sehingga hasilnya adalah 150. Nah ini, tabelnya teman-teman menghitung sisanya gitu ya dari semua yang kita punya dan semua yang kita jual. Sisanya adalah 150. Biaya yang di sini kita ambil dari mana? Kita ambil yang terakhir. Kenapa? Yang pertama masuk adalah yang pertama dijual. Asumsinya adalah yang sisanya 150 ini adalah yang di harga yang terakhir. Biaya perolehannya adalah 83.250. Itu ya. Kemudian yang untuk tabel yang di sebelah kanan bawah ini teman-teman memasukkan keterangan dari barang tersedia untuk dijual gitu ya. Nilainya ini adalah dari biaya perolehannya. Nah, dari sini kita tarik ke sini biaya perolehannya atas ya. Kemudian untuk persediaan akhir ini adalah kita hitung dari tabel yang sebelah kiri bawah ini. 83.250 kita masukkan ke sini. Sehingga untuk mengetahui beban pokok penjualannya kita, keseluruhan selama satu periode ke belakang gitu ya, adalah 500 sekian.
dari persediaan yang tersedia, barang yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhirnya kita. Nah, ini untuk metode FIFO. Untuk metode LIFO beda lagi gitu ya. Pencatatannya masih sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Cuman untuk biaya yang kita gunakan adalah yang paling atas. Karena apa? Last in, first out. Yang terakhir masuk adalah yang terakhir, yang pertama keluar. Maka asumsinya adalah harga yang tersisa, ya, di 150 unit yang tersisa ini adalah miliknya harga 500. Sehingga yang kita gunakan di sini adalah 500 untuk biaya per unitnya. Sehingga harga perolehannya kita di akhir periode adalah 75.000 yang akan kita gunakan untuk pengurang dari barang tersedia untuk dijual. Sehingga beban pokok penjualan untuk metode LIFO adalah sekian, 570 ya. 570, 750 ini. Nah, berbeda ya teman-teman, harus memahami gitu ya terkait dengan metode yang berbeda-beda ini gitu ya, entah itu periodik ataupun perpetual. Nah, yang selanjutnya terakhir bagi sistem periodik gitu ya, tabel-tabelnya masih sama. Teman-teman membutuhkan 3 tabel ini, namun gitu ya, untuk metode rata-rata yang kita perhatikan tetap di biaya per unit ini ya. Jadi, karena metodenya rata-rata, tentunya harganya juga berbeda. Yang di sini, biaya perolehan barangnya, kita bagi dengan jumlah yang ada di sini. Kita rata-ratakan harganya. Sehingga kita ketemu harga sekian untuk dijadikan biaya perolehan yang persediaan akhirnya kita. Gitu ya. Sehingga biaya perolehan di sini digunakan untuk pengurang persediaan tersedia, untuk pengurang bagi barang tersedia dijual. 645.750 kita kurangi dengan 80.71950 yang notabene dari sini gitu ya. Maka beban pokok penjualan kita di akhir periode ini adalah 500 sekian. Nah, ini untuk sistem periodik gitu ya. Nah, kita masih punya sistem perpetual. Nah, ini untuk ringkasan laba ruginya milik Amarta Utama untuk sistem periodik. Ini penjualannya berapa dari berbagai metode di sistem periodik ini. Persediaan awal sekian, barang yang siap dijual berapa, persediaan akhirnya berapa, dan beban pokok penjualan. Nah, ini in case teman-teman diminta untuk mencatat ringkasan laba ruginya. Maka pencatatannya bisa seperti ini. Ini angka-angkanya bisa teman-teman ambil dari tabel yang sebelumnya dan juga dari keterangan soalnya. Tuh ya. Jadi di sini teman-teman bisa membandingkan. Ini adalah penggunaan FIFO ini adalah hasil yang tertinggi ya. Ini penggunaan LIFO ini hasil yang terendah dan ini adalah rata-rata atau di antaranya. Nah, ini untuk sistem perpetual, tentunya transaksinya beda lagi gitu ya, tanggal-tanggalnya berbeda, kemudian keterangannya juga berbeda, angka-angkanya juga berbeda. Di sini ada saldo awalnya, kita punya 100 unit di harga 500, biaya perolehannya ya tinggal mengalihkan saja gitu ya. Di tanggal selanjutnya ada pembelian barang sekian, biayanya sekian gitu ya, naik untuk biayanya, harganya gitu ya. Namun untuk penjualannya kita punya harga pakem sendiri gitu ya. Kita menjual barangnya, kalau kita kulaknya sekian, kita tetap menjualnya 800 kalau teman-teman lihat di sini. Harga jualnya tetap. Nah, untuk sistem perpetual ini bagaimanakah pencatatannya? Kita langsung berpindah gitu ya pada perhitungannya sudah ada. Berbeda ya pencatatannya dengan sistem periodik tadi. Kalau sistem perpetual kita mencatatnya per transaksi. Jadi per transaksi kita catat dan perlakuannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk first in first out atau metode FIFO yang perpetual, kita catat yang pertama di tanggal 1 Desember. Saldo awalnya berapa? Di sini ada 100 unit, kita masukkan ke sini dulu, boleh masuk
boleh. Di sini ada saldo. Yang kita perlu perhatikan terlebih dahulu adalah tabelnya ini ya. Di sini ada masuk, ada keluar, ada saldo. Masuk ini adalah untuk pembeliannya kita sebetulnya, yang keluar ini adalah untuk penjualannya kita. Saldonya adalah yang kita punya, gitu ya. Ketika ada penjualan, saldonya kita tinggal berapa. Ketika ada pembelian, saldonya kita tinggal berapa, gitu. Lebih mudah melihatnya di saldo, supaya ketika ada laporan gitu ya, berapa sih ternyata di tanggal 14 Desember saldonya kita bisa lihat di saldo. Oke, di tanggal 1 seperti biasa karena memang persediaan awalnya kita langsung aja masuk saldo, nggak apa-apa. 100 unit di harga 500, nilainya adalah unit kali biaya. Taruh sini, gitu ya. Di tanggal 4 kita melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya adalah 510, nilainya tinggal dikalikan dari unit kali biaya, gitu ya. Sehingga kita catat dulu si saldonya di tanggal 1 tadi, di saldo ini ya, kita catat dulu dari sini ke sini, dicatat. Kemudian untuk pembelian dari pencatatan yang masuk ini kita taruh bawahnya saldo nih. 400, 510, dan 204. Sudah, gitu ya. Kemudian ada tanggal 5, ada penjualan. Ternyata kita bisa melakukan penjualan sebesar 300 unit. Oh, kita punya saldo nih, 400 dan 100. Kalau misalnya kita menggunakan first in, first out, yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, otomatis yang kita keluarkan dulu adalah 100 unit pertama. Tuh ya, kita keluarkan nih dulu. Loh Bu, butuhnya kan 300, ya udah. Yang 200 kita ambilin dari 400, gitu ya. Harganya akan mengikuti yang ini. 100 ya miliknya harganya 100 dong, 500-nya taruh sini, gitu ya. Yang 200 ya miliknya harganya 400 ini gitu ya. 510 kita taruh sini. Nah, teman-teman harus memperhatikan panah-panah ini supaya lebih paham. Untuk nilainya tinggal teman-teman kalikan unit kali biaya. Oke, yang ini sudah selesai. Nah, sebetulnya ini harus dicatat di sini. Saldonya berapa di tanggal 5 Desember, 400 kurangi 200 taruh sini. Ya, 200. Kemudian 510 ini kan sudah ditaruh sini ya, karena harganya kita terakhir 510 ya sudah 510 di sini. Nilainya tinggal dikalikan saja. Kemudian diturunkan ke tanggal 12. Kita turunkan 200, 150, nilai perolehannya adalah 102. Kita catat kembali ada pembelian gitu ya, ada barang masuk 300 di harga 520. Perolehannya unit kali biaya ditaruh sini gitu ya. Kita catat kembali ke sini kalau ada pembelian, set ditulis di bawahnya 200 saldonya kita. 300 di harga 520 dan nilai perolehannya sekian. Ya. Setelah kita catat semuanya, kita catat kembali di tanggal 14, 200, 520, dan tapi yang harus kita garis bawahi adalah ada penjualan di tanggal 14 Desember. Sebelum kita masuk ke saldo, berarti kita harus mencatat yang transaksi penjualannya dulu. Jadi kita kurangkan sesuai dengan penjualan yang kita lakukan, 300 lagi gitu ya. Berarti kita harus menarik yang 200 dulu yang awal. Kita tarik ke sini 200-nya. Di harga yang 510 ini. Berarti kan masih kurang 100, kita ambilkan dari yang 300 ini. Kita ambil 100 di sini di harga 520. Sehingga sisanya kita adalah 300 kurangi 100. Jadi 200 di harga 520. Dan begitu seterusnya. Pokoknya yang harus digarisbawahi di FIFO adalah first in, first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Ya, untuk metode FIFO. Yang harus diperhatikan adalah seperti itu. Kemudian kita punya metode LIFO. Yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Berarti seperti ini, kita tetap menuliskan seperti tadi ya, saldo awalnya taruh sini. Kemudian untuk pembeliannya kan ada 400 ya di tanggal 4 Desember. Otomatis kita catat seperti biasa dulu. Yang pertama tentunya saldonya ditulis lagi ya di tanggal 4. Kemudian yang 400 di tanggal 4 ini ditulis di bawahnya
persediaannya kita atau saldo awalnya kita. Nah, kalau misalkan ada penjualan seperti yang tanggal 15 Desember seperti apa? Karena kita menggunakan metode yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, otomatis 300 yang kita jual, kita ambilkan dari 400 ini. Itu kenapa 300 unit di sini di harga 510. Gitu. Sehingga kita punya saldo awalnya kita masih ada gitu ya, 100 di harga 500 dan juga sisa dari yang 400 tadi, 100 di harga 510. Gitu ya. Kemudian ada pembelian lagi. Kita catat dulu persediaan kita, 100 di harga 500 dan 100 di harga 510. Kemudian ditulis kembali yang bawah adalah 300 di harga 520. Selanjutnya kita punya penjualan gitu ya. Kita melakukan penjualan 300 lagi karena yang terakhir masuk ada yang pertama keluar, maka 300 kita ambilkan dari transaksi yang terakhir. 300 di harga 520 habis deh gitu ya. Maka saldonya kita tinggal 100 di harga 500 dan 100 di harga 510. Kemudian untuk pembelian yang selanjutnya tinggal kita catat lagi gitu ya, saldonya berapa yang kita punya, 100 di harga 500 dan 100 di harga 510. Dan juga pembelian yang ini jangan lupa taruh di bawahnya untuk transaksi di tanggal 20. Dan seterusnya untuk penjualan dan pembelian secara LIFO atau menggunakan metode LIFO yang perpetual. Yang terakhir di perpetual kita punya metode rata-rata gitu ya. Metode rata-ratanya agak sedikit berbeda dengan metode LIFO dan FIFO karena kita harus merata-ratakan harganya. Yang perlu teman-teman perhatikan seperti biasa, saldo awal teman-teman masukkan di saldo gitu ya. Di sini ketutupan ini harusnya 100 di harga 500, nilainya 50.000. Ketika ada pembelian gitu ya, 400 unit di harga 510, nilainya ini biaya dikali unit, kita harus terlebih dahulu menambahkan unit. Unitnya adalah 100 di sini, ditambah dengan 400 di sini, taruh sini, 500. Kemudian kita juga menambahkan nilai. 204 ditambah dengan nilai ini, 50.000 ditaruh sini. Nah, untuk memperoleh biaya terakhir, gitu ya, biaya untuk biaya per unitnya, kita membagi ini, 254 dibagi dengan 500. Ya, kalau teman-teman kelihatan ini adalah tanda bagi. 254 dibagi 500 ditaruh sini, ditaruh di biaya. Kalau teman-teman mau membuktikan boleh dihitung terlebih dahulu. 254.000 dibagi dengan 500 hasilnya adalah 508. Itu ya. Oke, pembelian sudah kita catat menggunakan metode rata-rata. Sekarang ada penjualan ternyata. Penjualannya di harga 300. Oke, kita kurangkan saja unit yang kita punya di saldo. 500 kurang 300 taruh sini, 200. Nah, harganya berapa biaya yang kita gunakan? Ya, yang terakhir ini, 508 taruh sini. Nilainya unit, tinggal unit kali biayanya saja. Ini kali ini taruh sini. Gitu pula di saldo, 200 kali ini taruh sini. Kita lanjut lagi di pembelian tanggal 12. Ada pembelian 300 ya, kita tambahkan saja langsung 200 di saldo kita tambah 300 adalah 500. Biayanya berapa? Seperti biasa kita tambahkan dulu. Tuh ya. 110 tambah ini, ditaruh sini, kemudian dibagi menjadi biaya yang terakhir. Bu, bagaimana bisa biayanya berubah-ubah gitu ya? Karena kita menggunakan metode rata-rata. Rata-ratanya yang kita cari untuk menentukan harga yang terakhir. Gitu. Dan seterusnya seperti itu. Sebetulnya mudah juga biaya rata-rata ini, cuman memang kita butuh effort untuk melakukan penambahan dan pembagian supaya apa? Kita bisa menemukan yang namanya biaya per unitnya yang baru. Seperti itu.
Nah, dari penjelasan saya untuk hari ini cukup ya, karena memang